sejahtera saudara semua, dan selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan rohani kita. Sebelumnya, mari mohon hikmat Tuhan, memohon Roh Kudus menolong kita mendengar, mengerti, dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Tuhan Bapa di dalam surga. Sungguh kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami nikmati dari hari ke hari dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah Tuhan yang kembali memberikan waktu dan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu melalui renungan roti hidup. Tuhanlah kiranya yang berbicara kepada kami. Tuhan menyingkapkan kebenaran-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu maupun seluruh pendengar firman Tuhan saat ini, kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kami semua tidak hanya menjadi pendengar, tetapi oleh kuasa Roh Kudus sendiri, kami semua dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan permohonan kami, dan bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Saudara, ada saat-saat tertentu di mana kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan pada saat itu kita berharap bahwa ada seseorang yang bisa menolong kita. Saya secara pribadi terkadang melihat kepada siapa saya harus meminta tolong. Kalau saya yakin bahwa orang itu bisa menolong saya, maka saya akan berani untuk meminta tolong kepadanya. Dan tentu saja sebaliknya, kalau saya ragu bahwa orang itu bisa menolong saya, maka saya tidak akan meminta tolong kepadanya. Keyakinan begitu besar artinya dalam sebuah keputusan. Nas renungan kita hari ini mengajar kita bahwa iman, keyakinan, bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipraktikkan, karena kita dapat menerima hasil dari iman itu.
Perwira di Kapernaum ini mengerti bahwa otoritas dan kuasa yang Yesus miliki berbeda dengan pribadi yang lain, sehingga memunculkan iman dalam dirinya. Iman yang tak hanya membuat Yesus heran, tetapi mendatangkan kesembuhan untuk hamba dari perwira itu. Frasa "jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya" menjadi kunci dalam kisah ini, yang mengarah pada kualitas iman dari perwira itu, bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan hambanya. Saudara-saudara, iman memang berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Dia, maka seharusnya kita semakin mudah percaya kepadanya, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, apakah yang kita khawatirkan atau pergumulkan saat ini? Yakinlah, percayalah bahwa kita dapat berseru kepada Tuhan. Kita dapat mempercayai Dia bahwa Ia sanggup menolong kita. Kita yakin dengan iman kita kepadanya bahwa kekuatannya, kuasanya, kasihnya menjadi jawaban atas setiap problem kehidupan kita. Berserulah kepadanya dengan iman dan terimalah jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa di dalam surga yang sudah berfirman kepada kami. Teguhkan iman kami, agar kami selalu percaya kepadamu dalam segala perkara. Tak peduli sebesar apapun persoalan, problem yang kami alami, kami tetap meyakini kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun persoalan kehidupan ini. Oleh karena itu, biarlah kami jauh dari segala kekhawatiran, jauh dari rasa takut, jauh dari segala kebimbangan akan kasih Tuhan. Karena kami boleh belajar kepada sang perwira bagaimana ia beriman kepadamu. Teguhkan iman kami ya Roh Kudus. Terima kasih, kami berdoa. Engkau kiranya memberkati setiap pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat Tuhan beserta mereka. Engkau menolong mereka dalam seluruh keperluan hidup. Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau kiranya menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan makanan minuman bagi orang-orang yang lapar. Dan kami selalu berdoa, gerakkan hati kami ya Tuhan untuk mau peduli, mengambil bagian dalam kesusahan sesama kami. Seluruh jemaat-Mu Engkau berkati dalam sepanjang kehidupan mereka, hari lepas hari. Biarlah iman mereka tetap teguh. Kehidupan kami sebagai tubuh Kristus terus kokoh dalam ikatan kasih persaudaraan yang rukun. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman
bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.